Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan laporan air dunia dari PBB tahun 2003 yang berjudul Water for People, Water for Life. Krisis air dunia dimulai pada awal abad ke-21, bumi beserta 6 miliar manusia menghadapi krisis air yang sangat berdampak pada lingkungan dan juga manusia, terutama pada penduduk miskin yang mengidap penyakit akibat krisis air, hidup di lingkungan rusak, dan keterbatasan kebutuhan pangan. Tonggak sejarah dimulai pada akhir abad ke-20 hingga saat ini sebagai era konferensi dunia, tak terkecuali tentang air. Konferensi di bidang air seperti Mar del Plata tahun 1977 dan konferensi internasional tentang air dan lingkungan di Dublin tahun 1992 yang melahirkan 4 prinsip mempertajam persepsi kita mengenai krisis air. Sumber daya air tawar di bumi yang ada hanya berkisar 2,53% dari total keseluruhan air, dan 2/3 bagiannya berada dalam gletser dan lapisan salju permanen. Air di bumi bersumber dari curah hujan dan air evapotranspirasi yang berperan penting dalam kelestarian hutan, lahan budidaya, lahan tada hujan, dan juga lahan basah. Tantangan yang pertama terkait dengan kebutuhan dasar dan hak atas kesehatan. Penyakit yang berhubungan dengan air adalah salah satu penyebab penyakit dan kematian yang paling umum, terutama menyerang orang miskin di negara berkembang. Dalam siklus kemiskinan atau sakit kesehatan yang ganas, pasokan air dan sanitasi yang tidak memadai merupakan sebab dan akibat yang mendasar tanpa kecuali. Mereka yang kekurangan pasokan air yang memadai dan terjangkau adalah yang paling miskin di masyarakat. Dilihat dari diagram di samping, Asia menunjukkan bahwa jumlah orang tertinggi tidak terlayani oleh pasukan air atau sanitasi. Secara proporsional, kelompok ini lebih besar di Afrika karena perbedaan ukuran populasi antar kedua benua. Analisis efektivitas biaya intervensi air menyarankan lebih lanjut bahwa disinfeksi air dengan klorin dan disinfeksi air pada titik penggunaan secara konsisten merupakan intervensi yang paling hemat biaya. Selain itu, peningkatan cuci tangan juga sangat efektif. Praktik berbasis kesehatan yang baik dapat diwujudkan dengan meningkatkan perlindungan pribadi melalui daya hidrasi oral, menggunakan kelambu berinsektisida, mendesak petugas kesehatan untuk mempromosikan sanitasi dasar dan meningkatkan perilaku hidup bersih, serta memobilisasi masyarakat untuk memperbaiki fasilitas air minum dan belajar tentang kontaminasi air minum yang aman serta penyimpanan air. Tantangan kedua, melindungi ekosistem untuk manusia dan planet. Air adalah bagian penting dari setiap ekosistem, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dan berkurangnya kuantitas dan kualitas air keduanya memiliki dampak negatif yang serius terhadap ekosistem. Gangguan alam lebih lanjut akan menyebabkan dampak besar pada ketersediaan air di masa depan, yakni terkena dampak banjir, polusi, dan pasokan air yang langka, serta hilangnya sumber makanan alami yang berharga. Langkah-langkah untuk melindungi ekosistem meliputi inisiatif kebijakan dan strategi untuk menetapkan target dan standar, serta untuk mempromosikan pengelolaan penggunaan lahan atau air terpadu. Yang kedua, pendidikan lingkungan hidup. Ketiga, pelaporan berkala tentang kualitas dan perubahan lingkungan, pemeliharaan aliran di sungai dan perlindungan situs dan sumber air, serta program perlindungan spesies. Berikut adalah tabel mengenai aktivitas manusia, dampak potensial, dan resikonya. Kemudian tantangan ketiga, bersaing kebutuhan di perkotaan lingkungan. Daerah perkotaan umumnya menyediakan sumber daya ekonomi untuk membangun pasokan air dan sanitasi, tetapi mereka juga mengkonsentrasikan limbah, di mana pengelolaan limbah yang baik kurang dan daerah perkotaan termasuk lingkungan yang paling mengancam jiwa di dunia. Pengelolaan das yang baik untuk meminimalkan gangguan ekologis dan memanfaatkan sumber daya air dengan lebih baik sangatlah penting. Menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat dan LSM untuk membuat persediaan air dan sanitasi mereka sendiri dengan ketentuan bahwa hal ini tidak menimbulkan masalah di tempat lain dalam sistem akan memberikan kontribusi yang besar di daerah pinggiran kota. Namun masalahnya, lemahnya pemerintah daerah dan rendahnya pendapatan banyak penduduk perkotaan akan mempersulit pencapaian tujuan tersebut. Dapat dilihat dari gambar di samping, didasarkan pada informasi yang diberikan menunjukkan ada kekurangan yang signifikan oleh 116 kota. Tidak ada daerah yang menyediakan memadai di kota-kota seluruh sampel representatif kota-kota besar. Meskipun angka
Untuk tiap daerah cenderung menunjukkan tingkat rata-rata penyediaan untuk kota-kota besar di wilayah itu. Jika penyediaan sanitasi memadai di kota-kota besar diartikan toilet terhubung dengan selokan, maka angka ini menunjukkan ada kekurangan yang signifikan penyediaan yang memadai di kota-kota seluruh Afrika, Asia, Amerika Latin, Karibia, dan Oseania. Tantangan keempat adalah pengamanan makanan untuk pertumbuhan populasi dunia. Sumber utama pasokan pangan dunia adalah pertanian yang meliputi tanaman, peternakan, aquaculture, dan juga kehutanan. Menyediakan 2.800 kalori per orang per hari, membutuhkan rata-rata 1.000 meter kubik air. Dengan meningkatnya jumlah penduduk menjadi 6 miliar, meningkatkan kebutuhan pangan dan juga air. Dalam pemenuhan kebutuhan air untuk irigasi yang menimbulkan banyak permasalahan seperti penggunaan air permukaan bersih melebihi ambang batas, pemanfaatan akuifer yang berlebihan, polusi dari bahan kimia pertanian, dan juga penambangan air tanah fosil dan eutrofikasi, penyakit dan juga produksi pertanian yang menurun. Oleh karena itu, manajemen pengelolaan air dalam pertanian sangat diperlukan. Berikut adalah tabel mengenai produk, unit, dan juga jumlah air yang dibutuhkan untuk setiap produk. Selanjutnya, ada hubungan positif yang kuat antara investasi di bidang irigasi untuk pengentasan kemiskinan dan juga ketahanan pangan. Manajemen pengelolaan air yang baik akan meningkatkan ketahanan pangan yang berdampak pada pengurangan kemiskinan. Program yang dapat dilakukan adalah efisiensi penggunaan air irigasi untuk pertanian dengan menggunakan teknologi dengan praktik pengelolaan air irigasi yang lebih baik. Rancangan program berupa perubahan struktural dan manajerial untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna air irigasi. Berikut adalah contoh gambar irigasi yang cukup baik. Selanjutnya, tantangan kelima adalah promosi industri yang lebih bersih untuk keuntungan semua orang. Industri dalam pertumbuhan ekonomi membutuhkan sumber daya air bersih yang berkualitas sebagai bahan baku utama. Penggunaan air tahunan global oleh industri diperkirakan akan meningkat dari sekitar 725 km kubik pada tahun 1995 menjadi sekitar 1.170 km kubik pada tahun 2025. Saat itu, penggunaan air industri akan mewakili 24% dari penggunaan air. Ini adalah bagian mengenai penggunaan air pada dunia didominasi oleh pertanian, pada negara berkembang pertanian, dan juga pada negara maju oleh industri. Dalam upaya optimalisasi industri yang berwawasan lingkungan, perlu pelatihan pendidikan dalam manajemen sisi permintaan yang akan dikombinasikan dengan transfer teknologi sehingga dapat memberikan manfaat lingkungan dan peningkatan kinerja ekonomi perusahaan. Inisiatif tersebut yang sudah disebutkan sebelumnya, UNIDO dan UNEP telah membutuhkan 20 pusat produksi bersih nasional yang memberikan bantuan teknis kepada negara-negara berkembang untuk pengelolaan air industri. Promosi inisiatif tersebut bertujuan untuk memberikan insentif positif bagi keterlibatan industri dalam upaya memenuhi target Second World Water Forum dan the Millennium Development Goals. Tantangan keenam adalah pengembangan energi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Air sangat penting untuk produksi energi di banyak area seperti untuk PLTA, untuk pembangkit listrik tenaga panas, pembangkit listrik tenaga pasang surut, dan juga gelombang. Namun energi listrik yang dihasilkan ini belum tersebar secara merata. Kekurangan listrik mampu menyebabkan kemiskinan karena banyak kegiatan antar sektor terganggu. Masih tersisa sekitar 4.000 sampai 750 TWh potensi pembangkit listrik tenaga air yang belum dimanfaatkan. Sedangkan sebenarnya pembangkit listrik tenaga air ini dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan juga polutan di atmosfer. Saat ini, upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan jumlah pembangunan pembangkit listrik tenaga air skala kecil karena dapat menghasilkan kurang lebih 10.000 MW yang sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan listrik dunia. Selanjutnya yaitu mitigasi risiko dan mengatasi ketidakpastian. Gambar ini adalah jenis-jenis bencana alam terkait air di dunia dan sebelah kanan adalah sebarannya pada tahun 1991 sampai 2001. Di sini kita bisa lihat benua Asia dan Afrika menjadi benua paling berpengaruh dengan bencana banjir mewakili 50%. Tercatat bencana banjir menyebabkan kerugian ekonomi dan menyebabkan 15% kematian. Untuk menangani bencana ini maka diperlukan mitigasi yang tepat. Salah satunya dengan manajemen risiko. Memiliki 3 aspek yaitu menilai risiko, menerapkan baik struktural dan non-struktural. Dalam kasus banjir, langkah-langkah mitigasinya untuk sarana struktural bisa membuat bendungan, tanggul, dan sarana non-strukturalnya bisa membuat perencanaan penggunaan lahan, perakiraan banjir, dan lain-lain. Tantangan 8 yaitu berbagi air mendefinisikan kepentingan bersama. Jadi air harus dibagi menjadi 2, yaitu perbedaan penggunaan, ini bisa untuk energi, fasilitas kota, makanan, kebutuhan lingkungan, dan lain-lain, dan perbedaan pengguna. Nah, di sini ada
IWRM itu merupakan tangkapan strategis mengenai pengelolaan sumber daya air bersama yang adil dan berkelanjutan. Satuan dari pengelolaan di IWRM ini adalah DAS, di mana air permukaan dan air tanah berkaitan erat dengan penggunaan dan pengelolaan lahan. Tindakan-tindakan yang digunakan untuk mengalokasikan air antara pengguna yang bersaing meliputi strategi nasional, manajemen terkait kualitas air, dan aturan pengoperasian dan pengelolaan waduk atau reservoir. Kemudian ini adalah gambar kejadian yang terkait dengan cekungan lintas batas. Di sini kita dapat ketahui tidak ada perang formal, dan studi ini menunjukkan indikator potensi konflik antara lain cekungan yang internasionalisasikan, cekungan yang termasuk unilateral, dan cekungan di mana negara menunjukkan permusuhan atas masalah non-air. Banyak kemajuan yang telah dibuat dalam dekade terakhir dalam memahami bahwa air tidak hanya memiliki nilai ekonomi. Pada tantangan 9 ini mengenali dan menilai air dari berbagai sisi. Tabel berikut adalah perbandingan harga air di negara maju. Jadi kita bisa tahu kalau variasinya sangat luas dalam harga ini, mulai dari yang terendah di Kanada sampai yang tertinggi di Jerman. Kemudian penilaian air sebagai komponen integra pengelolaan sumber daya air yang memiliki peran dalam alokasi air, manajemen permintaan, dan pembiayaan investasi. Ini mencakup prioritas sosial dan lingkungan serta pemulihan biaya. Pengadaan asetnya harus tetap berada di tangan pemerintah dan pengguna. Tantangan yang ke-10 yaitu menjamin basis pengetahuan sebagai tanggung jawab bersama. Pengetahuan sebagai kunci pembangunan memerlukan kemauan politik, investasi, dan kerjasama internasional. Hal ini mengingat bahwa basis pengetahuan terkait air mencakup berbagai bidang keilmuan dan melibatkan banyak ahli. Terdapat beberapa tantangan dalam membangun basis pengetahuan mengenai air, di antaranya yaitu perlunya mengembangkan kapasitas, memperluas pertukaran informasi dan pengalaman, serta memastikan akses penuh bagi negara-negara berpenghasilan rendah. Sebuah model World Water Portal telah dibangun di Amerika yang saat ini memprioritaskan beberapa hal, yaitu jaringan penyedia informasi, struktur organisasi, pembangunan kapasitas, pendidikan dan pelatihan, serta fasilitasi kemitraan. Tantangan yang ke-11 yaitu pemerintahan tata kelola air yang bijak untuk pembangunan berkelanjutan. Krisis air dianggap sama dengan krisis pemerintahan dengan gejala-gejala yang khas, maka dari itu perlu diperhatikan prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang efektif. Kemajuan pemerintahan tata kelola air yang lambat diakibatkan oleh beberapa hal. Meskipun begitu, terdapat beberapa tren yang menggembirakan dalam reformasi pemerintahan tata kelola air. Di antaranya yaitu kesadaran mengenai kebutuhan terhadap pemerintahan tata kelola air yang kuat, reformasi kebijakan dan kelembagaan air di berbagai negara, serta prinsip IWRM yang diterima dalam pemerintahan. Hak atas air memerlukan perhatian lebih dalam pemerintahan. Asosiasi pengguna, LSM, dan komunitas lokal berperan penting dalam hal tersebut. Selain itu, tata kelola air yang efektif dapat dicapai dengan memperhatikan beberapa hal, seperti reformasi dan implementasi kebijakan, penanganan isu konflik, serta fasilitasi inisiatif sektor publik dan swasta. Contoh tata kelola air berupa perencanaan pengelolaan air di Taisiemen oleh National Water Resource Authority yang berhasil membuat masyarakat menyetujui prinsip-prinsip transfer air desa kota. Terdapat 7 studi kasus yang dijadikan percontohan dalam memberikan gambaran terkait skenario dalam menghadapi tantangan air, memahami reformasi sektor air, mengelola air yang lebih baik, dan mencari solusi yang memungkinkan yang tersebar di Lembah Sungai Chao Phraya, Cekungan Ruhuna, Danau Peipsi, Cekungan Seine Normandi, Lembah Sungai Senegal, Danau Titicaca, dan Tokyo Raya. Ke-11 tantangan tersebut telah menjadi bagian dari kerangka kerja yang disorot pada KTT Dunia 2002 tentang pembangunan berkelanjutan dan menjadi tanggung jawab Departemen Pemerintahan di berbagai negara. Ketersediaan air dan kemampuan adaptasi manusia menjadi variabel yang menentukan pencapaian target. Dengan World Water Development Report edisi pertama tahun 2003 ini, diharapkan dapat terus menjadi bagian dari World Water Assessment Programme, serta menjadi bagian portal air utama global dengan menekankan pada pengembangan dan penerapan indikator serta pemantauan lanjutan dalam mendukung pembangunan kapasitas nasional untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Sekian dan terima kasih.